Buat yang mau seleksi Akmil, Akpol atau kedinasan wajib banget tahu soal-soal kayak gini dan gimana cara ngerjainnya. Karena ini bisa jadi salah satu sandungan terbesar kalian kalau nanti tes Akmil atau Akpol, apalagi kedinasan. Simak videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pejuang Akmil, Akpol, kedinasan dimanapun kalian berada semuanya dah pokoknya ya. Yang mau masuk STTD, STIP, STAN dan sebagainya semuanya lah pokoknya ya. Semua berkumpul di sini kita bahas bareng-bareng gimana cara ngerjain soal-soal yang ya kayaknya bagi sebagian besar orang susah deh, tapi kayaknya kalau kalian yang mau masuk jadi taruna ya harus banget, wajib banget harus tahu dan bisa ngerjain soal ini. Kenapa? Karena ini jadi salah satu soal yang paling banyak ditemui ketika kalian akan seleksi, apalagi soalnya hitung-hitungan. Langsung aja ke pembahasannya, let's go. Oke guys, coba lihat. Di sini ada soal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 2,5 jam? Nah, ini 2,5 jam itu kan ya gampang lah, masih gampang ya, 2,5 jam. Nah, gini guys. Untuk soal-soal kayak gini, rumusnya, yang pertama rumus dulu ya. Rumusnya. Ini ada jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Ini JKW, Jokowi. Ya, ini JKW atau segitiganya tuh kayak gini. Kalau kita ngomongin segitiganya, jangan pilih dulu deh, ini yang dulu JKW. Ini serebet. Nah, gitu segitiganya, guys. Ya. Nah, jadi kalau segitiga ini apakah sama aja? Ini rumusnya tuh sama aja. Jadi ini tuh buat lebih memudahkan aja, contoh nih ya, contoh. Misal kalian mau nyari K nih, ya berarti J dibagi W gitu. Ini kalau ngomongin segitiganya. Begitupun kalian mau nyari W, berarti J dibagi K. Nah, kalau misalnya mau nyari J, nah berarti K dikali W ya gitu. Kalau ke samping itu dikali, kalau atas bawah itu dia berarti dibagi gitu guys ya. Sekarang rumusnya dengan keterangan di sini. Y sama dengan jarak, ya, K sama dengan kecepatan, W-nya sama dengan waktu. Gitu guys. Ya. Ini rumusnya, boleh dicatat dulu sama kalian. Nah, kalau udah kayak gini, oke guys, coba lihat. Di sini ada soal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 2,5 jam? Nah, ini 2,5 jam itu kan ya gampang lah, masih gampang ya, 2,5 jam. Nah, gini guys. Untuk soal-soal kayak gini, rumusnya, yang pertama rumus dulu ya. Rumusnya. Ini ada jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Ini JKW, Jokowi. Ya, ini JKW atau segitiganya tuh kayak gini. Kalau kita ngomongin segitiganya, jangan pilih dulu deh, ini yang dulu JKW. Ini serebet. Nah, gitu segitiganya guys. Ya. Nah, jadi kalau segitiga ini apakah sama aja? Ini rumusnya tuh sama aja. Jadi ini tuh buat lebih memudahkan aja, contoh nih ya, contoh. Misal kalian mau nyari K nih, ya berarti J dibagi W gitu. Ini kalau ngomongin segitiganya. Begitupun kalian mau nyari W, berarti J dibagi K. Nah, kalau misalnya mau nyari J, nah
Berarti K dikali W ya gitu. Kalau ke samping itu dikali, kalau atas bawah itu dia berarti dibagi gitu guys ya. Sekarang rumusnya dengan keterangan di sini. Y sama dengan jarak ya, K sama dengan kecepatan, W-nya sama dengan waktu. Gitu guys. Ya. Ini rumusnya, boleh dicatat dulu sama kalian. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini jarak itu satuannya. Nah ini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Kecepatan rata-rata, berarti dia K. 80 km per jam. Terus, berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 2 jam? Nah, waktunya 2 jam. Lalu ini enak nih, nggak perlu koma-koma nih, gampang banget. Ya udah yang ditanyakan jarak, langsung aja ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan 80 dikali 2. Kalau ini nggak usah pakai koma-komaan, sama dengan 160 km. Gampang sekali. Jawabannya yang C. Gitu guys. Next ya. Kalau ini gampang. Tapi ntar ada yang susahnya, tenang. Ntar yang susah benar-benar bikin kalian mikir deh, coba. Next, sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 600 km per jam. Kecepatan lagi di sini yang diketahui, 600 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan pesawat tersebut untuk menempuh jarak? Oh, sekarang yang diketahui jaraknya justru 1200 km. Yang ditanyakan adalah waktu. Nah, kalau kita pakai rumus J sama dengan kecepatan dikali waktu, ini kan rumus dasarnya, ya udah masukin aja, berarti 1200 sama dengan 600 dikali W. Nah, 600 kali berapa yang hasilnya 1200 kan gitu ya kalau dibacanya. Nah, berarti W sama dengan 1200, dia pindah ruas dari kali. Kalau pindah ruas ya, pindah ruasnya gimana Kak? Pindah ruas tuh kalau misalnya ini kan ada sama dengan, ini ada sama dengan ya, tuh. Nah, kalau dia dari kanannya sama dengan, dia ke kiri, nah ini kan lambangnya kali. Titik itu kan kali ya guys ya. Nah, kalau kali, dia pindah ruas jadinya bagi per 600. Gitu. Kalau tambah, pindah ruasnya jadi kurang gitu. Pokoknya kebalikannya guys. Kalau kali jadi bagi, tambah jadi kurang gitu. Berarti di sini W sama dengan 1200 dibagi 600 sama dengan 2. 2 apa? Ya satuan dari ini kan jam, 2 jam gitu. Karena kilometer per jam. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu guys. Paham? 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 Oke, next ya. Nah, ini kalau ini udah mulai analitis nih, harus teliti nih. Coba. Haikal meninggalkan kota Depok pukul 7.30 dan sampai di kota Bogor pukul 8.45. Nah, ini nih jamnya udah mulai nggak genap nih, coba. Jika ia mengendarai mobil kecepatan 76 km per jam dan istirahat. Nah, ini perlu digarisbawahi ini, istirahat 30 menit untuk makan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ini guys, lihat. 7.30 ke 8.45. Dia berangkat jam 7.30. Terus nyampe jam 8.45, tapi dengan catatan dia istirahat 30 menit. Ya, sekarang kita hitung dulu aja deh. Dari 7.30 ke 8.45 itu berapa menit? Berapa? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit itu berapa? 75 menit. Nah, 75 menit dikurangi 30 menit. Ya, kenapa dikurangi Kak? Karena dia istirahat. Kalau istirahat kan berarti dia berhenti mobilnya ya. Ya, mobilnya berhenti, dia nggak ini kecepatan. Makanya dia harus dikurangi. Maka selama perjalanan dia menempuh 45 menit berarti. Yang benar-benar dia di perjalanan ini. Oke. Kenapa ini penting? Nah, nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita dapat 45 menit. Next ya. Nah, di sini berarti kan si Y ini, Y adalah jarak dari kota Depok ke kota Bogor. Berarti kita harus hitung dulu. Jarak kota Depok ke kota Bogor berapa? Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, berarti jaraknya sama dengan kecepatannya berapa, guys? 76 km per jam. Berarti tulis
76 dikali waktunya berapa? Nah, ini yang sangat penting dan perlu kalian perhatikan. Di sini adalah 45 menit, sedangkan satuan waktu itu adalah jam. Maka gimana caranya? Dari menit ini kita jadiin jam. Caranya kalau dari menit menjadi jam itu dibagi 60. Berarti kalau di sini ada 45 menit, berarti dia 45 per 60. Gitu. Jadi dia tuh kalau 1 jam itu kan 60 menit. Nah, dia baru menempuh 45 menit ya. Berarti masih ada 15 menit. Jadi dia 45 per 60. Begitu kalau nanti dari jam dijadiin menit itu dikalinya 60 gitu. Kebalikannya, guys. Dah, kalau udah kayak gini langsung aja dikali. Ini bisa disederhanain sih sebenarnya, 45 sama 60 itu dibagi 15 ya. Jadi 3 per 4. Ya kalau kalian nggak tahu gimana caranya sederhanain ya nanti ya di next video ya saya jelasin kenapa gimana caranya menyederhanakan pecahan gitu ya. Langsung 76 dikali 3 dibagi 4. Berapa guys? Ada yang tahu nggak? 7 dibagi 4 1. Oke. Terus sisanya 3. 36 bagi 4 19. Nah, berarti 19 dikali 3, 9 kali 3 7. Bawah 2. Terus 3 kali 1 tambah 2, 5. 57. Berarti Y-nya adalah 57. Ya. Nah, Y-nya kita udah tahu di sini 57. Nah, X-nya di sini 60. Berarti X sama Y lebih besar yang mana? Lebih besar yang X. Berarti lambangnya begini. Karena dia lebih besar ke X. Berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Gitu, guys. Paham? Next ya, ada soal yang lebih susah lagi. Nah, ini. Saya jamin deh, kalau kalian baru ngelihat soal-soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu, kayaknya nggak akan, susah menalar logika untuk soal ini. Tapi kecuali kalian logikanya keren banget ya. Yaitu bagus malah kalau kalian logikanya keren. Nah, sekarang coba lihat. Ada beberapa murid saya yang saya kasih soal ini, mereka tuh, aduh gimana sih nih gitu. Coba ya, terdapat 2 truk pengangkut semen yang akan sama-sama menuju kota Banda Aceh. Truk Pak Maman dan truk Pak Bandu. Kedua truk tersebut akan melalui rute yang sama. Pak Maman berangkat dari Terminal Batoh dengan kecepatan 99 km per jam. Sedangkan Pak Bandu juga berangkat dari Terminal Batoh dengan kecepatan 44 km per jam. Jika Pak Maman berangkat pukul 11.00 dan Pak Bandu berangkat pukul 9.45, maka Pak Maman dapat menyusul Pak Bandu pada pukul titik-titik. Oke guys, untuk menjawab soal ini karena ada beberapa keterangan, saya tandain dulu nih. Ya, Pak Maman ya, yang Pak Maman kuning deh warnanya nih ya. Pak Maman ya, berangkat dari Terminal Batoh dengan kecepatan. Nah, ini kecepatannya diketahui nih. Ya, sedangkan Pak Bandu juga berangkat dari Terminal Batoh. Nah, jika Pak Maman, nah ini Pak Maman lagi ya. Maman. Nah, oke. Oke, sekarang yang kedua Pak Bandu. Nah, saya warnain warna hijau. Ini Pak Bandu. Dengan kecepatan nih, kecepatannya Pak Bandu di sini 44 km per jam. Pak Bandu berangkatnya pukul 9.45. Nah, ini penting guys. Ya, berangkatnya pukul 9.45 ini penting. Kenapa? Nanti saya jelasin. Ya. Jadi, untuk menjawab soal ini ya, ini kan ceritanya nih, logikanya ya, logikanya lihat guys. Ya berangkat duluan itu Pak Bandu, ya nih si Pak Bandu, warna hijau ya, lihat. Pak Bandu itu berangkatnya jam 9.45. Oke. Nah, pas Pak Bandu berangkat ini, ya, pas Pak Bandu berangkat, Pak Maman tuh belum berangkat, nggak tahu lagi ngopi, nggak tahu lagi ngobrol sama orang atau nggak tahu lagi ngapain. Jangan tanya saya, Pak Maman lagi ngapain, oke? Intinya Pak Bandu berangkat duluan, oke? Misal Pak Bandu berangkat nih, tak 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 tak, nah gitu, ya dia berangkat nih. Nah pas udah sampai sini jam 11, Pak Maman berangkat. Nah nih jam 11, lihat Pak Maman berangkat jam berapa. Nah Pak Maman warnanya kita samain aja deh guys, coba ya. Warna hijau, Pak Maman warna hijau ya.
Nih, Pak Maman berangkat. Set, jam 11 berangkat nih dia. Tiba-tiba jam 11 ini Pak Bandu. Pak Bandu berangkat duluan kan. Nah, pas dia udah nyampe sini, set. Pak Maman berangkat. Nah, Pak Maman warna apa? Warna kuning. Nah, terus Pak Maman berangkat juga nih. Tes. Nah, gitu kan. Otomatis ketika Pak Maman berangkat, jalani dengan kecepatan 99 kilometer per jam. Di saat yang bersamaan kan Pak Bandu juga berangkat kan. Nah, gitu pasti jalan juga kan. Nah, yang ditanyakan gimana cara nyusulnya. Nah, itu. Oke. Perhatikan caranya. Di sini untuk jawab soal kayak gini. Nah, ini kan ketika Pak Maman mau berangkat ya. Nih, Pak Maman mau berangkat nih di sini nih. Ya. Nah, Pak Bandu sedangkan udah nyampe sini. Berarti kan ada selisih jarak antara Pak Bandu dan Pak Maman. Oke, paham? Ya. Jadi yang hijau ini, nih yang hijau ini nih, itu dia adalah selisih jarak. Jadi kayak udah lu gua pur lu jalan duluan, misalnya gitu kan. Kalau bahasa-bahasa bocil tuh, sono lu lari duluan gua pur nanti gua kejar katanya gitu. Berarti kan ada selisih jaraknya tuh. Ya, antara Pak Maman dan Pak Bandu. Nah, untuk menjawab soal kayak gini caranya adalah waktu ya, waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Gimana Kak cara nyari selisih jarak? Nah, nanti kita jelasin. Nah, di sini kalau selisih kecepatan kan gampang ya. Pak Maman itu 99, Pak Bandu itu 44, ya udah tinggal dikurangin aja. Nah, kalau selisih jarak caranya gimana? Oke, boleh kalian screenshot dulu nih ya, selisih jarak dan selisih kecepatan rumusnya ini. Nah, berarti sekarang kita cari selisih jaraknya berapa. Nah, selisih jarak itu sama kayak rumus biasa, guys. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, kayak gitu. Nah, kecepatannya pakai kecepatan siapa? Kecepatan yang berangkat duluan. Yang berangkat duluan siapa? Pak Bandu. Oke, betul. Pak Bandu itu berarti kecepatannya 44 km per jam. Nah, waktunya itu terhitung sejak dia berangkat sampai Pak Maman berangkat. Nah, dari jam 9.45 ke jam 11.00 itu berapa menit? Berapa? 75 menit. Nah, kalau 75 menit itu berarti berapa jam? Nah, itu 75 per 60 aja ya. Karena ini 75 menit kita ngitungnya. Kecuali kalian mau 75 menit itu dijadiin ke jam dulu. Bisa. Jadinya 3,25 jam. Nah, pasti bingung. Kok 1 jam 15 menit bisa jadi 1 jam 15 menit kok jadi 1,25 Kak? Ya, gimana tuh Kak caranya Kak? Nanti kita jelasin ya. Kenapa 1 jam 15 menit itu jadi 1,25? Di next video. Coba langsung aja kita kali nih. Jarak sama dengan 44 kali 75 per 60. Nah, berapa nih? Berarti jaraknya sama dengan berapa? Coba yang pinter ngitung. Oke, sekarang jaraknya berarti ketemu di 55 kilometer. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang jarak ini buat apa? Ya ini kan selisih jarak yang tadi. Nah, ini kita simpen dulu nih ya, selisih jaraknya. 55 km. Dah. Kita masukin rumus yang tadi. Rumus yang tadi ya, waktu menyusul sama dengan selisih jarak per selisih kecepatan. Selisih jaraknya tadi setelah kita cari berapa? 55 per selisih kecepatan. Nah, ini 99 sama 44. Selisihnya adalah 99 dikurang 44 sama dengan 55 juga. Berarti 55 per 55. Maka hasilnya adalah 1 jam. Nah, 1 jam. Jadi Pak Maman bisa menyusul dalam waktu 1 jam. Berarti dihitungnya dari waktunya Pak Maman. Karena Pak Maman yang mau nyusul. 1 jam, 11.00 ditambah 1 jam. Hasilnya adalah 12.00 gitu guys.
Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Gimana guys? Pusing, bingung. Oke, buat teman-teman semua yang mau belajar bareng sama kita, boleh banget langsung aja subscribe, langsung komen juga kalau ada yang bingung. Jangan lupa like juga kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, karena kita akan upload video-video kayak gini setiap harinya. Dan buat teman-teman semua juga yang rasa, aduh kak, saya masih kurang nih kalau cuma komen doang gitu, saya pengennya interaksi langsung sama kakak-kakaknya. Boleh banget langsung join grup WhatsApp kita di sini ya. Langsung join di sini. Ya, buat kalian yang join itu semua gratis, 0 rupiah guys. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin apa-apa, kalian bisa join grup WhatsApp kita. Di situ bisa tanya jawab sama kakak-kakaknya langsung ya. Kalau kalian ada yang kebingungan, kalian mau dapat pencerahan dan sebagainya, boleh banget join grup WhatsApp kita. Di situ selain dapat keuntungan untuk kalian bisa komunikasi sama kakak-kakaknya, kalian juga bisa dapat informasi tambahan. Kalian juga bisa dapat tips and trick jawab soalnya kayak gimana. Lalu ada juga sharing-sharing pengalaman nanti dari para orang-orang yang udah pengalaman sebelumnya. Jadi kalian yang baru dan nggak tahu apa-apa terkait apapun itu informasi soal kisi-kisi, wah pokoknya banyak banget dah. Jadi langsung aja join grup WhatsApp kita, karena di situ kita akan sharing-sharing banyak hal dan itu semua gratis. Jadi nggak rugi sama sekali buat kalian. Oke, udah join grup WhatsApp kita di sini ya. Oke. Kalau udah join grup WhatsApp kita, buat kalian yang senang sama pembahasan soal kayak gini, jangan lupa like video ini, jangan lupa komen kalau kalian ada yang bingung atau kalian punya jawaban yang lain. Ya, jangan lupa subscribe juga karena libet ya. Gak apa-apa lah, biar lucu ya. Jangan lupa subscribe juga karena kalian akan dapat pembahasan-pembahasan soal kayak gini juga setiap harinya. Karena kita akan upload video-video kayak gini setiap hari. Oke? Udah? Kalau udah di subscribe, kalau di like, kalau di komen, saya Harun pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.